Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, seorang pensiunan TNI diamankan unit PPA Satreskrim Polresta Bengkulu melakukan KDRT terhadap istri dan anaknya. Pelaku diamankan di kediamannya di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. AB, seorang pensiunan TNI berusia 54 tahun diamankan Satreskrim Polresta Bengkulu di kediamannya di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Ia diamankan usai melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak kandungnya sendiri. Penganiayaan berawal dari ribut mulut antara pelaku dengan korban. Pelaku yang emosi kemudian menganiaya istrinya hingga mengalami luka lebam di kepala dan perut. Tak hanya terhadap istrinya, pelaku juga menganiaya anaknya. Tidak terima dengan perlakuan suaminya, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian hingga akhirnya berhasil diamankan. Pasal yang diterapkan sesuai yang kemarin ya, dan kita melakukan penangkapan dan yang bersangkutan pelaku ini bersifat secara kooperatif. Dan itu benar dia anggota TNI? Untuk sekarang ini status dari pelaku adalah sipil dan yang pelaku ini sudah 7 tahun keluar dari TNI Angkatan Laut, pensiun dini. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polresta Bengkulu. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polisi meringkus PR pelaku penganiayaan seorang mahasiswa. Pelaku sempat mengelak dan menangis saat akan dibawa oleh polisi. PR, warga Kelurahan Pasar Bengkulu, Kota Bengkulu tak berkutik saat diamankan unit Reskrim Polsek Teluk Segara usai melakukan aksi penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Pelaku sempat mengelak dan menangis saat dibawa polisi ke Polsek guna pemeriksaan. Penganiayaan dilakukan pelaku karena masalah sepele. Pelaku meminta BBM ke korban, namun korban tidak memberikan. Akhirnya pelaku memukul korban menggunakan pedal sepeda motor. Saat kejadian, pelaku dalam kondisi mabuk, memukul kepala korban hingga mengalami luka cukup parah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Berawal dari cekcok mulut dikarenakan korban dipintai oleh pelaku minyak motor. Namun korban menolak. Akhirnya pelaku tidak terima sehingga terjadilah keributan dan terjadilah pemukulan dengan step motor. Sehingga mengakibatkan korban luka di kepala dan leher. Akibat perbuatannya, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, pemilik lahan yang terbakar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Mangkir dipanggil polisi. Polisi berencana melakukan pemanggilan paksa terhadap pemilik lahan berinisial E tersebut. Pemilik lahan yang terbakar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Mangkir dipanggil. Polisi berencana melakukan pemanggilan paksa terhadap pemilik lahan berinisial E itu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi telah memeriksa 18 saksi terkait kebakaran lahan gambut seluas 270 hektar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi yang diperiksa antara lain pekerja, warga sekitar, serta pemilik lahan yang terbakar. Namun pemilik lahan berinisial E yang disebut menguasai ratusan hektar belum pernah hadir saat dipanggil penyidik. Kebakaran diduga bermula dari lahan milik E yang sedang dibuka untuk perkebunan sawit. Polisi menegaskan penetapan tersangka akan dilakukan setelah alat bukti dinyatakan lengkap. namanya Pak ya? Sampai saya ini kan mengarahnya ke E. Nah itu sementara kita panggil. Apakah sudah dipanggil Pak? Sudah kita panggil, belum datang. Nanti kita lihat pemenuhan alat bukti yang lain baru kita lakukan upaya paksa. Oke, artinya akan ada upaya paksa. Ada upaya nanti. Ada target nggak Pak? Kapan yang harus dipanggil secara paksa atau gimana Pak? Maka kita lihat hasil dari pembuktian rekan-rekan di lapangan nanti, apakah sudah terpenuhi bukti untuk mengarah pada tersangka, kita akan lakukan upaya paksa. Pemanggilan sudah berapa kali Pak terhadap ini?
Baru sekali. Oke. Tapi memang dia dikenal sebagai pengusaha ya Pak ya, di Jambi khususnya juga di daerah Sungai Gelam Pak ya? Itu belum. Kan kita belum meriksa yang bersangkutan. Oh, siap. Yang bersangkutan tidak hadir mangkir atau ada keterangan? Belum dapat info nanti. Oh, artinya tidak merespon panggilan dari Polda Pak ya? Dari yang pemilik lahan Pak? Pokoknya belum datang. Nanti saya Oh, komunikasi. iya siap. Oh, jadwalnya kapan, Pak? Hah? Jadwal pemanggilannya? Kebakaran yang terjadi sejak 20 Juli itu baru padam setelah turun hujan dan upaya pemadaman intensif. Warga berharap penegakan hukum dilaksanakan tegas untuk memberikan efek jera. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. BNNP Bengkulu memusnahkan barang bukti ganja seberat hampir setengah kilogram dari 2 tersangka pengguna dan bandar yang ditangkap pada bulan Juli lalu. Pemusnahan ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pengguna narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja hasil ungkap kasus dari 2 tersangka yang diamankan pada akhir Juli lalu. Tersangka yakni Rahmat dan Said merupakan satu jaringan yang memiliki peran sebagai pengguna dan bandar narkoba di Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Sebelumnya BNNP mengamankan Rahmat di kediamannya di Kelurahan Timur Indah. Dari pengembangan tersebut kemudian tertangkap Said yang merupakan bandar narkoba yang baru 2 bulan beroperasi. Pemusnahan barang bukti dilakukan untuk memastikan barang bukti tidak lagi beredar dan disalahgunakan. Kita melakukan penangkapan terhadap R ya pada tanggal 30 Juli tahun 2025 sekira pukul 12. Nah, kita dapatkan dari yang bersangkutan ada 4 paket ganja. Nah, dari hasil pengembangan ternyata ganja ini dibeli dari saudara S, sehingga sore harinya di hari itu juga kita lakukan penangkapan terhadap saudara S dan didapat barang bukti sebanyak 4 ons atau 400 gram tersebut. Kedua tersangka saat ini masih mendekam di ruang tahanan BNNP Bengkulu untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk pengembangan jaringan peredaran ganja yang mereka jalankan. Bayazil Araihan, Kompas TV Bengkulu. 2 unit kios di Jalan Mazda Surya Dharma, RT 10, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kota Jambi terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga sementara api berasal dari konsleting arus listrik. Beginilah rekaman amatir yang memperlihatkan kobaran api membakar 2 unit kios di Jalan Mazda Surya Dharma, RT 10, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerjunkan 17 orang personel dan 4 armada untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Meski belum diketahui pasti penyebab kebakaran, api diduga berasal dari konsleting listrik di salah satu kios. Dini hari tadi telah menerima laporan melalui nomor layanan WA Damkar Kota Jambi bahwasanya telah terjadi Jaya 65 di RT 10 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru. Armada beserta 6 orang personil luncuran ke TKK dan pemadaman dibantu oleh 17 personil dan 3 armada dari markas komando. Pemadaman menghabiskan lebih kurang 14.000 liter air dalam waktu 30 menit. Penyebab kebakaran diduga konsleting listrik. Pemadaman berjalan lancar dan tidak ada korban jiwa. Usai pemadaman, petugas langsung melakukan pendinginan di sekitar lokasi. Warga diminta untuk terus waspada dan melakukan pengecekan kembali arus listrik di dalam rumah. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara, 5 orang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, dimutasi oleh Mahkamah Agung. Salah satu hakim ini mengadili perkara gugatan perdata warga suku Anak Dalam melawan PT BSU. Berujung dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. 5 orang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Kabupaten Batanghari dimutasi oleh Mahkamah Agung. Salah satu hakim ini mengadili perkara gugatan perdata warga suku Anak Dalam melawan PT BSU. Berujung dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Ketiganya ialah Hakim Ketua Ruben Barcelona Harianja, serta 2 hakim anggota Heni Dwi Tarum dan Juwe Nilis. Ketiganya ialah Hakim Ketua Ruben Barcelona Harianja, serta 2 hakim anggota Heni Dwi Tarum dan Juwe Nilisa.
Selain 3 hakim tersebut, Mahkamah Agung juga merotasi 2 hakim pengadilan negeri Muara Bulyan lainnya, yakni Tri Yuanita Indriani dan Dara Puspita. Kelima hakim ini dimutasi keluar wilayah Provinsi Jambi. Untuk hakim kita di sini ada 5 hakim di Pengadilan Negeri Muara Bulyan, dan memang sudah ada mutasi, mereka ditugaskan di tempat baru seperti itu. Dan untuk kedepannya nanti di sini akan ada hakim kembali, ada 9. Bahkan informasi berapa hakim yang masuk, siapa yang masih bertugas juga dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Muara Bulyan. Sudah pindah semua yang 5 hakim, Pak? Bisa diakses, Pak, siapa yang masih bertugas, siapa yang sudah tidak bertugas. Boleh tahu, Pak, siapa-siapa aja hakimnya, Pak? Langsung bisa diakses di Pengadilan Negeri website kami, Bapak. Kami ada 9 hakim. Kenapa bisa serempak langsung 5 itu dilakukan mutasi, Pak? Kok bisa serempak? Biasanya nggak sebegitu banyak, kan? Itu udah menjadi tugas pimpinan untuk menugaskan kami di tempat di mana kami ada. Nggak, maksudnya ada berapa hakim di keseluruhan di PN Muara Bulyan? Untuk sekarang masih ada 11 hakim 11 hakim. dan ada ketua dan wakil Pengadilan Negeri Muara. Pindahnya kemana aja, Pak? Bisa dijelaskan? Ada nggak? Di mana? Udah ada yang ke Tanjung Pandan, ada yang ke Bali. Oh, artinya di luar provinsi Jambi semua ya? Provinsi. Semua. Dah, berarti semuanya ke luar provinsi Jambi. Humas Pengadilan Negeri Muara Bulyan, Cakra Budi Prasetyo, membenarkan adanya 5 hakim PN Muara Bulyan yang dimutasi Mahkamah Agung tersebut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi Sepekan akan selanjutnya setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, mahasiswa Jambi ciptakan VCO dari santan kelapa. Nantikan sesaat lagi.